kedua. Hari ini kita masih terus merenungkan firman Tuhan tentang betapa ajaib dan dahsyatnya kelahiran Tuhan Yesus bagi kita. Kalau tadi malam kita ada ibadah malam Natal, betapa memang Yesus itu lahir di kandang domba, itu melambangkan hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, dan palungan itu melambangkan hati kita. Tetapi Tuhan Yesus bersedia lahir bagi kita. Sekarang kita juga akan merenungkan, saudara, apa sikap kita, saudara, bagaimana kerinduan Tuhan bagi orang-orang yang menantikan terang untuk merubah hidup kita. Saudara, buka dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan seterusnya. Saya bacakan untuk saudara. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara, lompat ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Amin. Sebelum kita lanjut, nih kayaknya dingin ya. Boleh dimatikan juga ya. Luar biasa. Oh, haleluya. Kayaknya ini suasana salju ya. Suasana salju karena menyambut Natal, jadi Tuhan buat lumayan dingin. Ya, kayaknya dua kali Pak, satu di depan juga ya, satu belakang, satu di depan. Lumayan dingin. Baik saudara, jadi saudara, saya masih terus menyampaikan firman dalam rangkaian Natal ini. Kalau beberapa tadi malam kita merenungkan bahwa kelahiran Yesus itu di bumi ini, saudara, di dalam kandang domba, di palungan, melambangkan hidup kita, melambangkan hati kita yang kotor, saudara. Dan ada Herodes yang mencoba merusak kelahiran terang itu, dan Yesus tidak bisa dikalahkan oleh Herodes. Amin. Dan hari ini kita akan melihat ternyata, saudara, dosa memberikan satu dampak yang berat bagi manusia, saudara. Dari awal manusia jatuh dalam dosa, masalah manusia terbesar yaitu dosa. Dan dosa itu memanifestasikan satu karakter, memanifestasikan satu sifat, memanifestasikan satu keadaan manusia yang terus terjadi sampai hari ini. Yaitu apa, saudara? Takut. Betul ya? Rata-rata kita ini takut. Takut, ada 3 kawannya takut. Saya beritahu ya. Yang pertama adalah trauma. Ya. Trauma itu ketakutan yang datang karena hal-hal yang sudah pernah terjadi, sehingga kita takut melangkah. Jangan-jangan dulu kan sudah pernah, nanti jangan-jangan. Nah, itu trauma. Setiap kita ada saja traumanya. Ini masalah karena dosa membuat kita takut. Dan takut yang pertama adalah trauma. Kemudian ada takut yang benar. Kecemasan yang datang seketika. Itu bicara ketakutan, kecemasan karena sesuatu yang menghimpit kita saat itu. Contoh,
Saudara, seperti kita mau ke gereja, mau melayani, kena macet. Nah, ketakutan, nanti bagaimana? Karena memang keadaan lagi berhimpi. Atau pas tanggal tua. Nah, ini saya juga tidak tahu, kita harus cari tahu dari mana istilah tanggal tua. Emang ada umurnya ya? Kalau tanggal muda umurnya berapa? Kan Alkitab berkata orang tua itu di atas 70 tahun. Kan 1 bulan paling 30 hari, kan belum tua itu. Tapi taruhlah istilahnya tanggal tua. Saudara mau beli makanan, tiba-tiba buka dompet, tidak ada duit, takut. Nah itu kecemasan yang datang hari itu. Dan ada yang lagi ketiga, saudara, perhatikan ya. Yang pertama trauma, yang kedua kecemasan seketika atau ketakutan yang terjadi saat itu. Yang ketiga apa, saudara? Yang ketiga itu kekhawatiran. Kekhawatiran itu apa, saudara? Kekhawatiran itu sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah melahirkan kecemasan yang berlebih. Dan biasanya kekhawatiran itu datang dari kakak-kakaknya. Karena ada trauma dan ada takut. Trauma masa lalu, ketakutan yang sering terjadi di masa sekarang melahirkan khawatir. Sehingga sesuatu yang belum terjadi, kita sudah mikir duluan. Padahal saudara, Alkitab berkata, hidup kita itu untuk hari ini. Sehari demi sehari. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Makanya Tuhan bilang khawatir akan hari esok. Karena kekhawatiran itu sebenarnya belum datang. Nah kadang-kadang kekhawatiran itu semakin bertambah-tambah, saudara. Sesungguhnya selain karena trauma dan peristiwa yang terjadi dalam hidup kita seketika, kekhawatiran juga datang karena nasihat-nasihat orang fasik. Nasihat-nasihat orang fasik ini kita tidak bisa pungkiri adalah dari nenek moyang kita yang dulu. Sehingga kita terlalu membentengi diri kita untuk sesuatu yang belum terjadi. Sehingga kita lupa bersyukur. Sehingga kita lupa bahwa hidup kita ini punya yang namanya fakta. Kenyataan bahwa terang Tuhan menyertai kita. Kan nenek-nenek moyang kita, orang-orang tua kita, kalau secara logika sih masuk akal. Tapi coba saudara renungkan baik-baik. Nasihat-nasihat orang-orang tua kita kadang-kadang terlepas dari ada yang baik ya, tapi kadang-kadang justru melahirkan kecemasan demi kecemasan. Kalau kamu mau diberkati, kan gitu ya, ada uang, jangan lupa simpan emas. Itu kan nasihat. Ternyata dalam perjalanan buru-buru simpan emas, makan saja susah. Akhirnya begitu lihat tidak ada emas, mulai dengar dolar naik, bensin naik, telur naik, khawatir. Kenapa? Dulu papa saya bilang kalau mau aman simpan emas. Tapi kan saya tidak punya emas, saya cuma Mas Agus kan gitu. Gak punya emas, cuma statusnya Mas Agus kan. Akhirnya kuat. Nah ternyata ini semua, saudara, masalah yang datang karena dosa. Trauma itu terjadi akibat hal-hal buruk yang pernah menimpa hidup kita. Ketakutan terjadi karena keadaan yang sedang kita alami. Dan kecemasan justru terjadi karena sesuatu yang kita belum alami. Dan di balik itu, saudara, itu ada pekerjaan setan. Kenapa? Yang membuat manusia jatuh dalam dosa siapa, saudara? Setan. Betul nggak? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena siapa? Setan, ular tua itu. Nah itu sebabnya ketika Tuhan Yesus datang sebagai terang, ketika Tuhan Yesus datang kepada para gembala, ya, di situ dikatakan Tuhan datang dengan rupa malaikat. Dia kirimkan malaikat, saudara, memberitahukan kepada gembala. Gembala ini siapa? Orang-orang biasa. Saya percaya gembala ini punya rasa trauma juga, betul. Waktu saya pelayanan ke berbagai kota, saudara, kemarin dari tahun lalu selama 2 tahun ini saya keliling ke banyak kota di Indonesia. Mau pandemi tetap jalan. Apalagi tahun 2021 itu, hidung saya ini dicolok-colok terus. Masuk satu kota colok, tenggorokan juga. Masuk lagi satu kota colok, tenggorokan. Aduh, ngeri juga, sakit juga. Tapi mau tidak mau demi mengabarkan Injil. Itu setahun bisa, saya lupa ya, mungkin kurang lebih 10 kali dalam 1 tahun keluar kota.
kampung, kadang dari satu kota lanjut kota lain, colok-colok terus. Udah itu bayar mahal lagi, dicolok lagi, bayar tiket pesawat, luar biasa. Nah, saya menemukan di beberapa pulau, beberapa kota ada orang para gembala-gembala juga. Mereka kerjanya beternak, ada yang ternak sapi, ada yang ternak babi. Nah, ada satu pengusaha, dia pengusaha ternak babi, saudara, di satu pulau, di Pulau Nias tepatnya. Itu tahun 2020 itu kena wabah penyakit, ratusan ribuan jutaan ekor babi mati di seluruh Indonesia, termasuk di tempat dia. Dan waktu saya datang, dia menangis sekali, menangis, dia mau peluk saya. Dia bilang, "Pak, tahun lalu saya rugi 450 juta. Bayangkan orang di kampung, dan itu pinjam uang juga dari bank. Karena dia beli bibit babi ya, beli bibit, bikin kandang segala macam. Karena dia punya lahan besar, dia punya lahan itu sekitar 5-6 hektar. Ada sawahnya, dan 1 hektar atau berapa lah, saya kurang paham ya, luasnya itu babi itu ratusan ekor. Tapi tiba-tiba sudah bertumbuh, dia kasih makan usia berapa bulan gitu, mungkin 2 bulan. Ya, babi yang enak itu katanya 4 bulan. Bagus itu ya, saya agak lupa lah, karena saya bukan peternak babi ya. Itu saudara, sudah siap panen, tiba-tiba kena wabah, mati semua. Saudara bayangkan, babinya mati semua. Kira-kira shock nggak? Belum lagi bayar utang, belum kembali modal, udah mati. Kan itu harus dibayar. Dia kasih tunjuk semua, kandang itu bisa muat ratus ribuan ekor, besar sekali, memang peternakan babi. Tapi habis semua, saudara. Wah. Lalu saya tanya, tapi Bapak masih percaya nggak Tuhan bisa tolong? Begitu bilang Bapak masih percaya Tuhan tolong, dia tidak bisa jawab, dia cuma nangis. Dia bilang, "Gimana percaya, Pak? Di depan mata saya ini utang." Halo? Nah, ini namanya trauma. Takut. Karena dia sudah mengalami yang tidak baik. Takut dia, saudara. Belum lagi, dia mau bikin baru, dia tidak punya modal lagi. Itu ketakutan yang saat itu sudah datang. Belum lagi, dia mikir nanti kalau saya mulai, nanti bagaimana kalau kejadian lagi. Akhirnya khawatir, jadi satu paket. Ada trauma, ada takut, ada khawatir. Berat sekali, saudara. Dan dari situ saya mengerti bahwa memang manusia, apapun masalah saudara, apapun status saudara, keadaan saudara saat ini, 3 hal itu tidak akan mungkin lepas. Ada trauma, ada takut, dan ada khawatir. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Kalau secara manusia. Tapi Yesus datang untuk membebaskan kita dari semua itu. Amin. Itu sebabnya waktu gembala-gembala yang pasti punya trauma juga, gembala-gembala yang pasti punya ketakutan, gembala-gembala yang pasti punya rasa khawatir. Ayat 9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat takut. Harusnya datangnya Tuhan kan bikin sukacita, tapi kenapa mereka takut? Karena yang pertama ada trauma itu. Trauma itu membuat bingung. Trauma dan khawatir membuat kita tidak tahu yang datang itu baik atau tidak. Bingung. Dan yang kedua, karena kegelapan sedang menutupi hati dan pikiran para gembala. Shock mereka. Wow, ada apa? Dan yang ketiga, sudah pasti mereka merasa takut karena kemuliaan Tuhan itu mengatasi segala kekuatan yang ada di alam semesta. Amin. Tapi sekalipun di tengah takut, saudara lihat ayat 10. Malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut." Wah, amin. Masalah terbesar dosa adalah takut, dan memang mereka lagi takut, mereka lagi khawatir, mereka lagi cemas. Tapi malaikat yang diutus Tuhan berkata, "Jangan takut." Luar biasa. Dan saya percaya firman Tuhan ini juga berlaku sampai selama-lamanya untuk kita yang hidup hari ini. Saudara mungkin punya trauma. Ada orang yang takut meninggalkan 2022, takut masuk 2023 karena trauma.
Tapi ingat baik-baik, Tuhan berkata, jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Lawan daripada takut apa, saudara? Sukacita. Saudara kalau takut gimana? Saya masih ingat, siapa di sini yang pernah ujian ketakutan? Ujian sekolah, SMP, SMA. Takut kan? Bingung. Anak saya Rema, ujian saudara, saking bingungnya nonton dia, nggak belajar. Udah belajar kamu, ntar bingung. Padahal karena takut. Jadi manifestasinya ambil remote, dia nonton. Kan udah stres. Habis dia nonton saudara, dia ambil semua bukunya. Siapa pernah begitu? Saya ingat ini kayak saya dulu. Kalau ujian semua buku saya kumpulin, karena saya bingung mau baca yang mana. Benar? Pernah kan begitu? Ketakutan saudara, bingung mau baca yang mana. Ya puji Tuhan, ya kita sebagai orang tua harus mengerti. Akhirnya istri saya mulai ajar dia bagaimana cara belajar dengan baik. Kalau ujian itu saudara pasti takut, tapi beda kalau sukacita. Kalau sesuatu yang saudara lagi senangi, saudara melakukan sesuatu tanpa rasa takut, pasti endingnya itu beda. Amin? Pasti endingnya beda. Tapi kalau saudara melakukan sesuatu dengan rasa takut, wah. Makanya Tuhan Yesus bilang, dia utus malaikat, aku memberikan kesukaan. Artinya ketika ketakutan pergi, hati kita kan kosong, pikiran kita kosong. Pikiran kita selama ini diisi oleh takut, hati kita diisi dengan khawatir. Berarti kalau itu sudah diusir, ketika terang datang, kegelapan pergi, diusir, hati kita kosong kan? Pikiran kita kosong kan? Tuhan tidak mau itu kosong. Kalau kamu itu kosong, maka yang lain-lain akan datang. Makanya Yesus berkata begini lewat perumpamaan, jika setan sudah diusir dari suatu tempat, maka setan itu akan mengembara kemana-mana, betul? Lalu dia akan kembali kemana? Ke tempat tadi dia ada itu. Lalu dia melihat rumah itu bersih, tersapu, rapi, tersusun. Lalu dia akan pergi mengambil 7 truk yang lebih jahat lagi. Pernah baca ini? Sudah dibersihkan, takut sudah diusir, tapi kosong itu bahaya. Bisa datang yang lebih berat lagi. Makanya Yesus kirim malaikat. Firman Tuhan mengusir takut. Tapi selain takut diusir, Tuhan gantikan dengan sukacita. Makanya dia katakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Bagi siapa? Bagi siapa? Seluruh bangsa. Jadi sukacita itu bagi seluruh bangsa. Ini luar biasa, saudara. Jadi ketakutan diusir, kegelapan diusir, manifestasi-manifestasinya diusir, bersih kita. Tapi Tuhan harus isi dengan yang baru. Apa yang baru? Sukacita. Kenapa sukacita? Saya harus ulang-ulang sampaikan ini, ayat 11. Jangan sampai sukacita kita itu salah. Jangan sampai sukacita kita itu sesuatu yang remeh-remeh. Jangan sampai sukacita kita itu sesuatu yang tidak berharga. Karena sesungguhnya sukacita itu berharga. Tidak ada saudara dapatkan sukacita di bumi, tidak ada. Di bumi itu hanya gembira. Tapi sukacita lebih tinggi. Kenapa saudara? Ayat 11. Karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Katakan amin. Nah, jadi sukacita itu karena Yesus yang adalah Tuhan mau datang ke dunia. Yesus yang adalah Juru Selamat. Coba perhatikan, hari ini telah lahir bagimu siapa? Siapa saudara? Juru Selamat. Perhatikan baik-baik, Juru Selamat. Manusia tidak butuh yang lain-lain, manusia butuh Juru Selamat. Makanya setiap gunung-gunung berhala itu ada namanya juru kunci. Nah, kuncen. Gunung Kawi punya juru kuncinya, Gunung Merapi punya juru kuncinya, Gunung Pusut Bukit punya juru kuncinya. Bukit Barisan, Gunung Pusut Bukit. Saya pernah pergi bahkan sampai kami ke Malaysia, saudara. Kita pelayanan saudara sampai ke negeri orang itu naik gunung. Waktu masih muda, masih kuat. Sekarang saya mikir.
Ada namanya Gunung Ledang. Ya, itu di daerah Malaka. Dari Kuala Lumpur masih naik mobil sekitar 3-4 jam sampai di kaki bukit. Lalu dari kaki bukit naik ke Gunung Ledang itu berjam-jam. Itu ada juru kuncinya. Jadi setiap tempat-tempat keramat ada juru kunci. Dan setiap orang pergi bertapa, pergi mencari ilmu, harus izin sama juru kuncinya. Betul kan? Ini orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang percaya dengan kuasa gelap. Mereka harus izin sama juru kunci. Dan itu harus dengan aturan, dan aturan. Kalau nggak sesuai aturan, dewa. Gunung Kawi, macam-macam, gunung apalah. Di Sulawesi ada namanya Gunung Sesean. Itu ada juru kuncinya. Dan ada juga Gunung Sesetan. Nah, ada juru kuncinya. Kita di Tangerang ini gak usah jauh-jauh. Ada namanya satu tempat di Tangerang. Nah, yang orang kita Hitachi, tahu Hitachi? Saudara-saudara kita yang Hitachi. Nah, di Kalimantan Pecinan harusnya tahu itu. Ada satu wilayah namanya Kajangan. Kayangan. Saya pernah pergi berdoa di daerah situ, jauh tuh, naik motor. Tanjung Kait lewat sana lagi, 2 jam. Itu ada juru kunci kan? Oh, jangan sampai saya lebih tahu dari saudara. Saya mau keliling terus itu, bukan jalan-jalan, untuk jiwa-jiwa. Jadi setiap tempat ada juru kuncinya. Ada saudara, semua wilayah. Karena Tuhan tahu dunia ini sudah dibangun dengan fondasi yang tidak benar. Ada juru kunci A, juru kunci B, juru kunci C. Makanya dia bilang, hari ini telah lahir bagimu bukan juru kunci, tapi juru apa? Juru selamat. Katakan amin. Juru selamat. Kita tidak butuh dikunci karena masalah sudah mengunci kita sehingga kita penuh dalam ketakutan. Yang kita butuhkan juru selamat. Nah, ini sukacita saudara. Kalau kita punya juru selamat, kita sukacita. Kalau saudara punya juru masak, aman nggak? Aman nggak? Aman. Kalau kita punya juru masak saja aman. Makanya orang kalau nginap di hotel itu paling aman itu. Dia mau bangun siang aman. Kenapa? Sarapan ada di bawah. Sudah dimasakin sama koki. Beda kalau di rumah kan. Apalagi yang punya anak kecil, masih mau tidur. Ingat, anak gua mau sekolah, belum makan. Buru-buru ke pasar. Betul nggak? Buru-buru masak sayur. Coba kalau punya juru masak. Juru masak yang tidak memberikan sukacita kekal saja, memberikan kita rasa aman. Apalagi kalau yang lahir itu juru selamat. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan keselamatan. Amin. Yesus itu juru selamat. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada satu pribadi di muka bumi ini berani mengatakan dia juru selamat. Tidak ada. Para pendeta kami hamba-hamba Tuhan tidak ada yang berani berkata kami adalah juru selamat. Tidak ada, saudara. Orang-orang kaya di seluruh bumi dari zaman purba sampai hari ini tidak ada yang berani berkata dia juru selamat. Salomo itu raja paling kaya. Secara jasmani dia tidak kekurangan apapun. Istana Salomo terbuat dari emas. Saudara bayangkan istana dari emas. Kita lagi disuruh orang tua kumpul emas. Salomo bikin rumah istana dari emas. Tapi Salomo bukan juru selamat. Dan situ ketahuan saudara bahwa harta atau hal-hal jasmani tidak bisa menyelamatkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tapi Yesus berani berkata, malaikat berani berkata, surga berani berkata, Yesus juru selamat. Jadi hari ini saudara, tapakilah sisa-sisa jalan 2022 dengan satu keyakinan bahwa kita memiliki juru selamat. Sehingga waktu nanti saudara mulai babak baru di 2023, saudara pasti selamat. Ini yang penting. Orang mau bilang resesi kah apakah, saya sangat mendidik karena video-video tentang resesi, dolar naik, properti hancur, lagi heboh kan. Dan kita nih konsumennya, kita nonton tiap hari, dan tidak sedikit di antara kita goncang. Tidak sedikit di antara kita mulai mengatur-ngatur, bukan karena hikmat yang dari surga, bukan karena hikmat yang dari Tuhan, tapi kita mulai mengatur-ngatur karena ketakutan. Ini tidak boleh, saudara. Ada juru selamat dalam hidupmu. Dia usir ketakutan, dia ganti dengan sukacita, dan dia juru selamat. Amin. Ini keren.
dikatakan, saudara lihat lagi ayat 12. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Ini luar biasa. Tanda bagi para gembala saat itu adalah ada seorang bayi, artinya sesuatu yang lemah, pribadi yang lemah, dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin itu kain yang sangat tipis, kain biasa, lahir di palungan. Apa artinya itu bagi kita, saudara? Juru selamat itu lahir dalam keadaan kekacauan hati kita. Juru selamat itu lahir dalam keadaan kita yang sedang lemah, lemah imannya, lemah pengharapannya. Tapi juru selamat itu lahir, itu tandanya. Kalau ada di antara saudara hari ini yang merasa lagi lemah imannya, lagi dibungkus dengan kekhawatiran, ingat baik-baik, juru selamat mau lahir dalam hidup saudara. Amen. Sehingga ayat 14, kemuliaan itu bagi Allah, tapi damai sejahtera bagi manusia. Saudara lihat ayat 14, tolong ditampilkan. Ayat 14 ini keren. Saudara pasti belum pernah dengar khotbah ini. Ayat 14 ini, kemuliaan bagi siapa? Allah. Sekali lagi, kemuliaan bagi siapa? Allah. Berarti saudara, pekerjaan Yesus sebagai juru selamat membuat kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Bala tentara di ayat 13 memuji-muji Allah. Seluruh surga memuji-muji Tuhan. Demi apa? Pekerjaan keilahian Immanuel juru selamat memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi bagi bumi apa, saudara? Damai sejahtera. Kemuliaan tidak kita miliki. Kemuliaan milik Tuhan Yesus. Tapi berkat juru selamat, berkat kemuliaan itu yang dia bagikan bumi, yaitu apa? Damai sejahtera. Katakan sama saya, damai sejahtera. Damai sejahtera. Manusia kalau sudah takutnya pergi diganti dengan sukacita, sukacita harus dibungkus dengan damai sejahtera. Sukacita harus sejalan dengan damai sejahtera. Karena kalau sukacita tidak sejalan dengan damai sejahtera, orang gila. Pernah lihat orang ketawa terus? Ketawa terus sukacita kan? Terlalu sukacita. Kita juga bingung, ini orang sukacita itu apa? Halo Pak, udah makan? Udah minum? Lagi mau kapan? Wah, repot kan? Betul nggak? Repot kan? Sukacita. Tapi saudara, Tuhan tahu sukacita kalau tidak dibungkus dalam kemuliaan, ini repot. Makanya tidak sedikit orang sukacita di atas penderitaan orang lain. Betul nggak? Ada orang bisa sukacita loh di atas penderitaan orang lain. Rasain itu kan? Nah, repot. Orang Kristen tidak begitu. Sukacita yang dibungkus atau dilahirkan karena kemuliaan oleh Tuhan, itu dia akan seiringan dengan apa, saudara? Damai sejahtera. Wow. Sukacita kalau seiring dengan damai sejahtera, keren. Jadi damai sejahtera itu di hati, amin. Sukacita juga di hati, sejahtera juga di hati. Manifestasinya kira-kira orang yang sukacita, orang yang damai sejahtera, manifestasinya apa, saudara? Oh, manifestasinya luar biasa. Saya percaya para gembala ketika mendengar bala tentara surga bersaksi begitu, bala tentara mendengar puji-pujian, saudara perhatikan kan? Gembala mendengar puji-pujian bala tentara. Pernah tak saudara mendengar pujian malaikat? Tolong tampilkan ayat 13 ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara. Ini berkat nggak, saudara? Gembala yang lagi capek ngurusin domba, yang mungkin punya trauma, yang mungkin juga lagi ketakutan. Ketakutan apa? Saudara perhatikan ayat tadi ya, kita nggak usah baca lagi. Udah malam, mereka masih menjaga domba-domba. Kira-kira buat apa gembala masih menjaga domba-domba? Sementara domba itu buta. Nanti saudara cari literatur ya. Domba itu jenis binatang yang rabun senja. Saya sebenarnya kalau khotbah tidak terlalu mau sentil-sentil yang terlalu teologis.
Tapi supaya saudara terbuka pikirannya. Domba itu adalah sejenis makhluk yang rambut senja. Kalau sudah sore, penglihatannya menurun. Ada binatang-binatang seperti itu, seperti kelelawar. Kenapa dia terbangnya malam? Karena dia makhluk frekuensi ultrasonik gitu ya. Kalau siang dia stres, kan gitu. Jadi domba-domba itu kalau sudah sore, ya, dia sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Makanya domba-domba itu cenderung taat. Karena mereka betul-betul berharap dengan gembalanya. Mereka kalau sudah sore menuju malam, udah diam itu, masuk kandang itu. Lalu ngapain gembala jaga? Buat apa dia jaga? Tuh gak kemana-mana. Beda sama kambing. Kambing mah pagi, siang, sore, malam matanya terang. Saking terangnya dia tahan terus. Ya kan? Makanya Tuhan bilang kita orang Kristen ini bukan kambing. Kalau terlalu terang repot juga, tahan terus. Kita digambarkan sebagai gembala, sebagai domba. Artinya selalu pada kondisi gelap, pada kondisi rapuh, kita membutuhkan gembala. Pada saat hidup kita berat, kita membutuhkan Yesus sang gembala. Nah itu domba, makanya digambarkan seperti itu. Lalu buat apa para gembala menjaga? Karena ada ketakutan. Jangan-jangan para pencuri mau ganggu, mau ambil. Itulah harta mereka, gak ada yang lain, betul gak? Belum khawatir yang lain-lain. Karena kalau sudah hilang itu domba, dia gak tahu jalan pulang. Gak tahu dia jalan pulang. Karena domba-domba itu mungkin mirip Bang Toyib ya. Sudah 3 kali gak pulang-pulang. Kalau kita 3 kali Natalan gak pulang-pulang, repot saudara, bahaya. Tapi saudara, gembala-gembala yang penuh dengan trauma, gembala-gembala yang juga takut, gembala-gembala yang juga cemas, tiba-tiba mendengar puji-pujian dari malaikat. Kira-kira keren gak saudara? Saudara pernah dengar gak puji-pujian malaikat? Kita baru dengar choir aja udah merinding. Baru dengar paduan suara yang disetting, yang dilatih baik-baik, itu kita merinding. Akhirnya Tuhan itu berhasil, betul gak? Penyembahan di gereja yang dibuat baik-baik, musik yang dibuat baik-baik, kita merinding, bisa menangis. Bayangkan kalau sekali waktu saudara dengar malaikat bernyanyi, itu kira-kira merinding gak? Siapa di sini yang rindu sekali waktu mendengar malaikat dan para tentara memuji Tuhan? Nanti waktu saudara bergaul dengan Tuhan sungguh-sungguh, sekali waktu saudara dapat kasih karunia, bisa mendengar mungkin barang sekian detik. Kami hamba-hamba Tuhan ini saudara, secara khusus yang mau belajar rendah hati, berdoa, bergaul dengan Tuhan, itu ada ceritanya yang membuat kami bisa melayani sampai hari ini. Mau khotbah di depan 1 orang, 1000 orang, sama saudara. Itu karena olehan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Dalam 1-2 kali peristiwa mendengar penyembahan dari surga, sehingga kita melayani lagi bukan supaya keren-keren, bukan supaya dilihat orang, enggak saudara. Bagi saya melayani mau ribuan orang, sedikit orang, ratusan orang sama. Kenapa? Sukacita juru selamat datang. Sukacita dapat kasih karunia, mendengar bala tentara surga bernyanyi. Sebenarnya di hati saya lagi mau merindukan, makanya saudara doakan di gereja kita ini benar-benar ada pujian surgawi. Pujian surgawi itu bukan pakai perasaan, bukan. Maka saudara doakan baik-baik, Tuhan kirimkan banyak pelayan, dari saudara sendiri jadi pelayan, pemain musik yang mengerti, hati saudara bertumbuh, baru saya bisa ngomong. Amin. Nanti ada alurnya, bagaimana? Sekarang ini belum bisa, kita masih terus bertumbuh. Katakan amin. Amin. Nanti kalau sudah bisa saudara, wah, itu tujuan kita beribadah itu saudara. Sampai kita bisa mendengar, dan setelah kita mendengar, kita menjadi kesaksian dan damai sejahtera itu. Ini keren. Amin. Kemudian saudara, sukacita membuat kemuliaan Tuhan itu dari surga datang kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Ada banyak orang-orang yang secara materi diberkati, saya layani, saya jumpai, tapi ternyata damai sejahtera itu marah. Orang yang berlimpah secara materi, sepertinya tidak ada masalah, tapi tidak punya damai sejahtera, hidupnya itu berat. Halo? Tapi ada orang sepertinya kekurangan dalam segala hal dalam bentuk jasmani, tapi dia punya damai sejahtera. Kekurangan itu tidak jadi masalah. Amin? Orang kalau ada damai sejahtera, makan nasi sama ikan tunjung
itu rasanya makan pizza. Makan nasi sama ikan tunjuk itu rasanya makan fuyung hai capcay dan kakap goreng mentega. Nah, ini kan sudah mau malam, jadi harus kita banyak-banyak bicara makan supaya siap-siap makan. Tapi coba orang tidak damai sejahtera, di depannya makanan yang paling enak pun tak bisa makan. Tahu nasi sama ikan tunjuk? Nasi ikan tunjuk adalah nasi dengan lauk yang tidak pernah habis. Yaitu apa? Saudara taruh nasi di piring, taruh garam di ujung piring. Itu nggak habis, saudara. Lalu setiap makan saudara tunjuk itu garam, karena tidak mungkin saudara ambil garam, karena asin. Pasti saudara cuma tunjuk, lalu saudara bayangkan, itu lauknya bisa banyak. Tunjukkan pertama ayam goreng, tunjukkan kedua kakak goreng mentega, tunjukkan ketiga fuyung hai. Ini kisah nyata, saya alami, saudara. Kadang-kadang kalau ada cabai, karena kita tanam cabai, kita giling cabai dengan garam biar ada rasa-rasanya. Itu nasi ikan tunjuk lauknya bisa banyak. Memang air mata mengalir, itu benar. Tapi ada damai sejahtera, sehat. Air mata mengalir karena kan lagi tidak punya. Tapi damai sejahtera, kita tidak jadi pengemis. Apalagi saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, cari makan itu sangat gampang. Cari makan itu gampang. Bagaimana caranya? Kunjungi rumah jemaat. Itu nggak dosa. Itu nggak dosa. Kunjunginya ya tinggal di rumah aja. Kalau mau makan malam ya jam 5, jam 6. Kalau makan siang jam 11. Nanti ngobrol-ngobrol. Pas mau pulang, Pak Pendeta jangan pulang dulu. Istri lagi masak. Makan. Dosa tak? Nggak dosa. Kan ketahuan dia rahasia hamba Tuhan. Tapi ada masa-masa Tuhan ajar saya untuk tidak begitu. Ketika segala sesuatu tidak ada, Tuhan izinkan uang tidak ada, saya jatuhkan dompet, yang jatuh itu KTP SIM STNK. Gak ada yang jatuh. Bongkar itu lemari saya dulu, saudara. Itu lemari saya baru, setiap kali saya pengen baru, hebat kan? Kalau saya pengen lemari saya baru, dia baru. Karena lemari saya adalah apa? Kardus Indomie. Banyak lemari saya. Untuk celana 1 kardus, baju 1 kardus, keren kan? Baju rumah 1 kardus. Kalau udah bosan, buang, ganti yang baru. Tinggal minta di warung sebelah, orang Kristen juga, gratis. Kalaupun beli waktu itu 500 perak. Hebat kan? Tapi saya ingat zaman-zaman itu Tuhan terus memberikan saya sukacita karena kemuliaan Tuhan, karena kasih mula-mula, karena cinta Tuhan, sehingga ada damai sejahtera. Makan nasi dengan ikan tunjuk, memang secara daging mata kita keluar air mata, tapi hati damai sejahtera. Tidak ada itu pengen pura-pura minta belas kasihan sama orang, pura-pura berkunjung, gak ada, saudara. Kenapa? Damai sejahtera. Tapi coba orang tidak punya damai. Sekarang kan sudah lebih keren. Juru masak tidak perlu di rumah. Juru masak itu ada di mana? Ada di GoFood. Juru masak ada di handphone kan? Tinggal klik. Kan? Udah datang. Dari makan. Ini benar. Saya sering kali doain orang. Nanti dia bungkus makanan banyak. Kalau doa di rumah, dia jawab, mari Pak, ini saya siapkan untuk Bapak. Loh, orang Bapak itu Bapak kan? Kami lagi tidak nafsu makan. Lagi tidak nafsu makan. Kenapa saudara? Tidak punya damai sejahtera. Jadi Yesus lahir ke bumi memastikan, dan saya mau ajar saudara sore menjelang malam, pastikan diri ada damai sejahtera. Amen. Sehingga karena hidup ini bukan bicara makanan dan minuman, betul nggak? Kita perlu makan untuk melanjutkan hidup, tapi bukan bicara makanan, minuman, pakaian. Tapi bicara apa? Sukacita dari surga, damai sejahtera dari surga. Sukacita karena juru selamat, damai sejahtera karena kemuliaan surga turun bagi kita. Amin. Ini saudara. Yang kemudian, saudara lihat, tadi kita lompat di ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Ternyata saudara, kenapa bisa gembala-gembala yang tadinya takut, gembala-gembala yang tadinya bingung, tiba-tiba menjadi sukacita, takutnya hilang menjadi sukacita, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan damai sejahtera. Amin.
Ternyata karena ada seorang bernama Simeon, hidupnya itu berdoa, menantikan penghiburan bagi Israel. Itu artinya berdoa. Nah, ini saya mulai mengajarkan makna Natal yang lebih luas, yaitu kalau saudara sudah menerima juru selamat, saudara sudah digantikan ketakutan dengan sukacita, saudara sudah punya damai sejahtera. Sekarang Tuhan merindukan makna Natal yang lebih luas bagi kita. Mau gak saudara jadi Simeon-Simeon? Karena sesungguhnya sukacita damai sejahtera juga sedang dinantikan oleh orang dunia, juga dinantikan oleh keluarga kita yang belum percaya. Bagaimana caranya saudara? Harus ada Simeon-Simeon yang mau berdoa, menantikan penghiburan. Kalau Simeon di sini menantikan penghiburan bagi Israel, maukah saudara menantikan penghiburan bagi keselamatan suku saudara? Maukah saudara menantikan penghiburan bagi keselamatan perumahan saudara? Maukah saudara menantikan penghiburan bagi keselamatan bangsa kita? Amin. Atau kita yang penting selebrasi? Dalam kitab ini terlalu banyak yang Tuhan mau ajarkan bagi kita dalam setiap kali kita merayakan Natal. Siapa yang mau jadi Simeon, menantikan penghiburan bagi lingkungan kita? Bagaimana caranya? Ternyata menjadi seorang Simeon supaya makna Natal ini berharga, supaya juru selamat bukan hanya untuk kita, untuk semua orang. Kita lihat ayatnya. Ia seorang yang benar dan saleh. Sama-sama katakan, benar dan saleh. Sekali lagi, benar dan saleh. Ini orang yang mau merayakan Natal. Berarti setelah kita diselamatkan, takut pergi, kita dapat penghiburan jadi sukacita, amin. Kita dapat damai sejahtera. Selanjutnya Tuhan menuntut kita, merindukan kita menjadi pribadi yang benar seperti Simeon. Benar itu artinya apa, saudara? Benar itu adalah dalam pandangan Tuhan. Amin. Benar. Jadi benar itu urusannya bukan dengan manusia. Benar itu urusannya dengan Tuhan. Artinya mungkin manusia tidak menerima kebenaran kita, tapi Tuhan terima. Waktu saudara ke gereja, waktu saudara beribadah, orang-orang dunia tidak mengerti ngapain sih. Betul nggak? Waktu pandemi 2 tahun, gereja tutup kan? Kita nggak bahas saudara kita yang lain ya, kita bahas gereja, orang Kristen. Kenapa tutup? Aturan pemerintah. Tapi benar itu bagaimana? Meskipun tidak dilihat orang, kita berdoa. Meskipun tidak dilihat orang, kita baca Alkitab. Meskipun tidak bersama-sama, kita menyembah lewat YouTube. Itu benar. Berarti kalau saudara mau belajar hidup benar, siap-siap Tuhan akan berkati saudara jadi Simeon. Kemudian saleh. Saleh itu bukan di mata Tuhan. Saleh itu di mata manusia. Waktu Tuhan berbicara kepada Kornelius dalam 1 Korintus pasal 10, tahu kisah Kornelius? Tuhan bicara sama Petrus. Lewat penglihatan dia melihat kain putih terikat pada 4 sudutnya. Lalu di dalam kain putih itu ada semua binatang yang haram. Lalu Tuhan berkata, Petrus, makanlah. Petrus berkata, Tuhan, tidak pernah sesuatu yang haram masuk dalam mulut. Sampai 3 kali. Baru Petrus menyadari artinya adalah Tuhan mau mengutus Petrus memberitakan Injil kepada orang tidak percaya, bukan orang Yahudi. Pada waktu Tuhan mengunjungi Petrus, Tuhan juga mengunjungi Kornelius, seorang perwira, bukan orang Yahudi. Halo? Dan apa suara Tuhan sama Kornelius? Kornelius, doamu dan kesalehanmu sudah diterima Tuhan. Katakan amin. Nanti akan datang seorang bernama Petrus. Kunjungilah dia. Jadi kesalehan itu saudara, setelah kita benar di mata Tuhan, selanjutnya Tuhan tuntut kita bagaimana kita benar di mata manusia. Tapi banyak orang mengutamakan baik di mata manusia, tapi tidak baik di mata Tuhan.
Ingat, kalau kita sudah benar di mata Tuhan, lalu saleh di mata manusia, itu baru oke. Karena itu namanya kesalehannya asli, bukan munafik. Tapi banyak orang di Tuhannya bohong, tapi di hadapan manusianya salehnya luar biasa. Tanda-tanda orang yang salehnya palsu, sukanya itu apa? Saleh imon, saleh 70%, saleh 30%, saleh 50%. Tahu saleh? Sel. Nah, itu kesalehan palsu. Karena doanya saleh. Itu lelucon saja ya. Tapi saudara, kalau saudara sudah benar di hadapan Tuhan, pasti kita saleh. Karena Alkitab berkata, apa yang dari hati itu yang akan keluar. Amin. Orang yang hidupnya benar, orang yang hidupnya saleh, Roh Kudus pasti ada bagi orang itu. Coba perhatikan baik-baik. Roh Kudus ada di atasnya. Di atasnya. Dalam konteks alur Alkitab, apakah Roh Kudus sudah datang? Belum. Dalam konteks pribadi Tuhan, Roh Kudus dari zaman Perjanjian Lama ada. Tapi dalam konteks alur kebenaran, kan Roh Kudus baru dinyatakan nanti di loteng Yerusalem. Betul? Yesus bilang, aku pergi kepada Bapa, tapi aku tidak tinggalkan kamu piatu. Aku akan mengirim seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur, Parakletos. Kok bisa-bisanya Simeon mengalami Roh Kudus? Bisa. Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Sekalipun pada zaman ini belum dimanifestasikan secara nyata, orang yang hidupnya benar dan saleh akan mengalami Roh Kudus. Apalagi kita di zaman sekarang, Roh Kudus sudah dirilis, Roh Kudus sudah benar-benar menyatakan pribadinya bagi kita. Karena Yesus sudah memberikan Roh Kudus bagi kita. Kalau saudara hidup benar dan saleh, maka saudara akan kepenuhan Roh Kudus. Kalau saudara kepenuhan Roh Kudus, saudara akan menjadi Simeon-Simeon yang akan membawa berita Natal. Amin. Siapa di sini mau hidup benar dan saleh? Saya mau, saudara. Banyak sekali jiwa-jiwa itu. Banyak. Tapi sebelum kita jadi Simeon, sadari dulu bahwa kita adalah gembala yang punya trauma, punya takut, punya cemas, khawatir. Butuh diusir takutnya oleh Tuhan. Amin. Butuh kita ingat kembali bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Jadi kita nggak takut lagi melangkah. Jangan ada yang takut melangkah. Kita melangkah dengan satu keyakinan bersama juru selamat. Sehingga kita akan sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita sudah sukacita dan damai sejahtera, maka selanjutnya Tuhan mau kita benar dan saleh. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi seperti Simeon yang dipenuhi Roh Kudus, yang menantikan penghiburan bukan hanya bagi orang lain, tapi juga bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa.